hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima muslimuna bilisanihi wa yadihi. Wa qala fi hadis al-akhar man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu min. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat, terutama nikmat dalam hidayah, nikmat dalam taufik. Sehingga atas nikmat hidayah dan taufik ini Allah memperkenankan kita untuk hadir di rumahnya, di masjid ini untuk menunaikan salat Jumat. Selain daripada syukur kepada Allah, tentu mari kita senantiasa membaca sholawat untuk baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sholawat itu semoga senantiasa terlimpah curah pula kepada keluarganya, karib kerabatnya, handai tolannya, dan tentu semoga kita selaku umat di akhir zaman, umat Rasulullah ini, kita telah mendapatkan syafaat darinya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Jumat kita merupakan Jumat perdana di bulan Syawal. Bagi yang Syawalnya pada tanggal hari Sabtu, maka tentu bahwa nilai yang dapat kita tarik adalah pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan selama di bulan Ramadan. Minimal ada 3 pelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama adalah pelajaran bermuhasabah, di mana selama Ramadan kita bermuhasabah, mengukur, menakar sejauh mana tingkat aktivitas ibadah kita kepada Allah, baik yang sifatnya makhluk langsung berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, dan lain-lain, ataupun juga yang sifatnya bermakhluk,
melalui perantara manusia sendiri yang hakikatnya adalah kembali kepada Allah, seperti sedekah dan juga yang lain. Selama Ramadan diri kita luluh menjadi orang-orang yang gemar, menjadi orang-orang yang dermawan, rajin memberikan takjil, bahkan dijadwalkan. Karena kita bermuhasabah, melihat, menakar, mengukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat minim dari amal. Semoga dengan amal yang dilakukan di bulan itu berlipat ganda. Yang kedua, kita belajar yakni bermujahadah, sungguh-sungguh mengimplementasikan semua nilai-nilai keislaman, baik dari sisi aktivitas lahiriah maupun aktivitas batiniyah. Aktivitas lahiriah mulai dijaganya mulut kita dari makan dan minum, dijaganya mulut kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Tidak hanya mulut, tapi juga pendengaran, penglihatan kita jaga. Bahkan menundukkan kepala, menundukkan mata ketika melihat sesuatu yang akan membangkitkan syahwat, dilakukan selama di bulan Ramadan. Aktivitas rohaniah juga mujahadah rohaniah ditingkatkan melalui kegiatan membaca Al-Quran yang dihatamkan. Bahkan ada yang hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Tidak hanya itu, setiap malam menyengajakan diri datang ke masjid untuk berburu malam Lailatul Qadar, berharap malam itu amal sedikit yang kita lakukan setara dengan 85 tahun atau 1000 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar bermuqarabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Ramadan. Sehingga selama di bulan tersebut semua aktivitas kita sengaja hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu ketika kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri melihat atas peristiwa-peristiwa yang telah lalu untuk masa yang akan datang. Yang saya maksud di sini dalam yang telah lalu itu adalah bulan puasa kemarin. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pelatihan, bulan madrasah. Maka implementasi dari Ramadan itu adalah kita mulai di bulan Syawal. Oleh karenanya maka muhasabah yang telah kita lakukan jangan sampai berhenti selama Ramadan, tapi lanjutkan di bulan Syawal. Mujahadah yang telah kita biasakan jangan hanya ansi di bulan Ramadan, tapi kita lanjutkan juga di bulan Syawal dalam bentuk-bentuk dan suasana yang lain. Demikian juga muqarabah tersebut tidak hanya selama Ramadan kita tunduk merasa diawasi, tapi tentu 11 bulan setelah Ramadan tetap kita harus merasa diawasi, karena Allah zat yang maha raqib, zat yang senantiasa memperhatikan. Karena itu merupakan bagian daripada tipologi Islam, yakni ihsan. Mawal ihsan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Yang namanya ihsan itu adalah di mana kita beribadah kepada Allah, baik yang makhluk, baik yang bermakhluk, baik yang sifatnya keduniaan atau sifatnya keduniawian, merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah, atau kita merasa bahwa di hadapan kita ada Allah Subhanahu. Itu yang harus terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari selama 11 bulan setelah kita Ramadan itu. Sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Syawal pula kita membiasakan diri untuk bermusafah,
meminta maaf yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan kesalahan kita dengan Allah, kealpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah usai dengan diberikannya kefitrahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat di 10 hari yang pertama, mengampuni dosa kita di 10 hari yang kedua, membebaskan kita dari api neraka di minggu yang ketiga, di 10 hari yang ketiga. Tapi kita merasa semua itu tidak ada apa-apanya jika kita masih ada sangkutan dengan hakul adami, sesama manusia. Maka atas hal itu kemudian merasa diri muhasabah dengan Allah telah usai, tapi itu tidak ada maknanya kalau tidak ada maaf dari sesama manusia yang setiap hari hidup berdampingan dengan manusia. Kenapa? Karena khawatir masuk ke dalam apa yang telah dihabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menyampaikan dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah, "Man kana 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinara wala dirhaman in kana lahu 'amalun shalihun ukhidha minhu biqadari madlamati." Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang memiliki sangkutan terhadap sesamanya, baik itu menzalimi, dimaknainya menghina, mencaci, memaki, mengadu domba, menfitnah, mengambil hartanya, ataupun juga irdihi, kehormatannya, menjelek-jelekan, membuli, bahkan kemudian bagaimana agar ia tidak ada harganya di hadapan yang lain. Andai kata kita memiliki perilaku itu, baik yang sengaja ataupun tidak, ingat, ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia telah minta dihalalkan. Nah, kata Nabi, "Falyatahallal," hendaklah dia segera untuk minta dihalalkan. Maka kita minta maaf, lil aidin wal faizin, taqabbalallahu minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin, walaupun tidak signifikan antara makna doa yang tadi dengan makna minta maaf itu, tapi intinya adalah memohon maaf lahir dan batin. Andai kata ada mazlamah, baik itu dari sisi perilaku atau juga kemuliaan, kehormatan yang terampas karena ucapan kita, maka kita minta dihalalkan, minta dimaafkan. Kenapa? Khawatir andai kata qabla ayyakuna dinaran wala dirham in kana lahu 'amal salihun ukhidha minhu biqadari madlamati. Sebab nanti di yaumul akhirah, ketika sudah tidak ada dinar untuk membayar, tidak ada dirham untuk membayar, maka membayar atas menjelekan orang itu, menghinakan orang itu, mencaci orang itu, membuli orang itu, bahkan memberikan rasa sakit kepada orang itu, kecuali apabila dia punya kebaikan, maka kebaikannya itu akan dilimpahkan kepada orang yang dizalimi tersebut. Andai kata kemudian dia tidak punya amal soleh, apa yang terjadi? Maka dosa dari orang yang kita zalimi itu, karena kita tidak minta maaf ketika masih hidup, dosa dia dilimpahkan kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi. Amalnya banyak ketika hidup, tapi ketika wafat, karena tidak minta dihalalkan dari saudaranya, maka amal kita digerogoti oleh orang-orang lain yang kita caci, kita maki, kita hina dengan kalimat-kalimat yang tidak baik itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itulah makanya kemudian Syekh Hasyim Asy'ari dan juga Syekh Wahbullah pada waktu itu membentuk yang disebut dengan halal bil halal. Tujuannya adalah agar saling memaafkan di antara kita, saling mengintrospeksi yang satu dengan yang lain, sehingga tetangga yang satu dengan tetangga yang lain
saudara yang satu dengan saudara yang lain betul-betul dalam kefitrahan senyata-nyatanya fitrah di hadapan Allah, fitrah di hadapan sesama manusia. Karena seyogyanya al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Orang sebenar-benarnya muslim itu adalah ia yang bisa memberikan keselamatan kepada muslim yang lainnya, baik melalui perantara lisannya maupun juga tangannya. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga rahimakumullah, Allah memberikan anugerah kepada kita kemurahan dalam memberikan maaf kepada orang lain dan kemurahan dalam meminta maaf kepada orang lain. Karena tidak sedikit ada orang yang mudah meminta maaf kepada orang lain tapi enggan memberi maaf kepada orang lain. Ada juga sebaliknya, dia mudah untuk memberi maaf kepada orang lain tapi enggan minta maaf kepada orang lain. Dua-duanya ini tidak baik. Yang baik adalah mudah memberi maaf kepada orang lain dan mudah meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan yang boleh dilakukan dengan disengaja maupun yang tidak disengaja. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aqdi hajatana wa balligh muradana wa hasin maqasidana wa yassir umurana wa qawwil a'marana wa barik fima a'taitana wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna madkhala sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa aqimis shalah.